Baiklah, kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini. Acara yang kelima, yakni Motivating Sharing bersama Ananda Naja Hudia Afufur Rahman dan Ibunda yang akan dipandu langsung oleh Ustazah Herlina. Kepada Ibunda Naja dan Ustazah Herlina kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC telah memberikan kesempatan saya untuk memandu acara sharing kita pada malam hari ini dengan Kak Naja dan Mama. Ya, sebelumnya perkenalkan Kak Naja dan Mama, nama saya Herlina Rustina, juga salah satu majelis guru dari TPK Syadana. Sebelumnya anak-anak ustazah yang di belakang sudah aman. Ustazah yang di belakang sudah, oke, kita salam dulu ya biar semangat. Pastinya dijawab salamnya juga dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat semangat walaupun malam sudah larut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Oma, Umi, dan Abi sekaligus tamu undangan. Dan tak lupa tamu kita yang sangat luar biasa dan perjalanan yang sangat jauh, Kak Naja dan Mama pada malam hari ini. Persis yang dikatakan sama Abi Razak tadi, mungkin beliau lelah, tapi berkat Al-Quran tetap semangat, begitu. Oke, sebelumnya kita perlu sharing dulu nih dengan Kak Naja. Pastinya saya bacakan dulu profilnya Kak Naja bagi teman-teman yang baru tahu nih dengan Kak Naja. Siapa sih Kak Naja ini gitu. Nah, pastinya saya perkenalkan dulu dengan Kak Naja. Nama asli beliau ini Muhammad Naja Hudia Afifur Rahman Al-Gusfian. Benar ya? Tanggal lahir 17 November tahun 2009. Lahirnya di Kecamatan Selaparan. Benar. Kemudian Kak Naja ini adalah salah satu hafiz Indonesia tahun 2019 yang menjadi motivasi saya juga dengan Kak Naja adalah hafalan Qurannya yang sangat luar biasa, yang hafalannya sudah di dada, sudah di hatinya beliau, tidak lagi di bibir. Pastinya juga sedikit kenal dengan Kak Naja. Umur beliau yang TK, beliau sudah hafal 3 juz. Umur beliau 9 tahun sudah hafal 30 juz. Benar Kak Naja? Nah, itu kurang lebih 10 bulan dalam menghafal Al-Quran 30 juz. Beri aplaus dulu dong untuk Kak Naja. Oke. Selanjutnya, selain beliau menghafal Quran beserta artinya, beserta halamannya, beserta ayatnya, beserta surahnya, beliau juga menghafal berbagai macam hadis, bahkan ribuan hadis. Yang saya ketahui juga, Kak Naja ini hafal hadis arba'in beserta artinya. Ya, sangat luar biasa pokoknya nanti pada malam hari ini. Ini adalah suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dihadiri dengan tamu undangan penghafal Al-Quran yang sangat luar biasa, khususnya untuk memotivasi anak-anak kita yang di TPK Syadana. Begitu. Oke, untuk lebih penasaran nih dengan hafalannya Kak Naja, kita boleh dong dengar sedikit surah bacaan dari Kak Naja. Boleh Kak Naja? Boleh Kak Naja. Ini kira-kira mau surah apa nih untuk Kak Naja? Boleh request. Surah Al-Baqarah. Surah apa?
An-Nisa. Oke, surah An-Nisa katanya request salah satu wisudawati kita yang 5 juz nih katanya. Boleh ya katanya? Ya boleh. Kalau begitu kita persilahkan untuk Kak Naja untuk membacakan surah An-Nisa-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Nada bacakan surah An-Nisa ya. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Allahumma arhamna bil Quran, yang sangat luar biasa. Tidak ada sedikit pun kekeliruan di dalamnya dalam membaca Al-Quran. Ilmunya, panjangnya, pendeknya, semuanya pas. Enak rasanya didengar. Oke, selanjutnya karena nih tamu undangan ayah, bunda dan santri-santri di sini nih Kak, pastinya penasaran dengan hafalan Kak Naja yang tahu artinya, tahu halamannya, tahu ayatnya, dan tahu surahnya. Pastinya mereka mau coba nih. Kita boleh lah ya baca 2 soal lah ya. Boleh katakan aja. Oke, kita serahkan ke forum dulu ya. Barangkali ada yang mau. Bagi ayah sama bunda yang mau coba, silahkan angkat tangannya nih. Ada? Halo, Kanda, tolong bacakan Oma surat Ali Imran ayat 73. A'udzu billahi minasy
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Betul sekali. Terima kasih sayang. Benar. Kira-kira itu halaman berapa tuh Kak Naja? Halaman 59. Benar? 59. Oke. Satu soal lagi ya Kak Naja ya. Kasih kesempatannya. Ada lagi? Oh Pak. Boleh. Silakan Pak. Untuk jawab hafalan Kak Naja kita ini. Tadi waktu tes biasa tes dulu nggak ada yang salah. Saya mau tanya di benar lagi. Saya dulu ya sulit sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Al-A'raf ayat ke 20. Benar. Benar. Artinya apa? Artinya apa? Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Luar biasa. Ya kalau kita ini orang yang sangat luar biasa bahasanya. Saya pengen bahasa yang mereka saya naik mata ya kali ini karena sangat luar biasanya Kak Naja. Oke. Karena tadi Kak Naja sudah bacakan surah An-Nisa, kemudian tebak ayat, tebak surah, sudah bacakan terus. Masih ada lagi, boleh Kak Naja? Boleh, silakan Pak. Kalau disebut sholat dan ayat berapa dan sekaligus artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahhar fawqa 'ibadihi wa huwal hakimul hakim. Al-An'am ayat 18 halaman 129. Kalau aku Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana, maha teliti. makasih Ustaz. Allahumma amin Quran. Luar biasa sekali. Kan berhubung sudah dijawab semua nih sama Kak Naja, sudah benar semua juga, kita lempar ke Mama Naja nih. Oke. Pastinya tidak sabar lagi ayah, bunda, adik-adik, kakak, ustadz untuk mendengarkan penyampaian dari mamanya Naja. Oke, saya langsungkan saja. Saya kembalikan kepada Mama untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dari shift tadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini walaupun sudah sedikit larut, izinkan kami memberikan sedikit cerita atau sharing apa yang telah kami lalui bersama Ananda Naja. Jadi kalau kita lihat Kakak Naja berada di sini dan memiliki hafalan kuat, insya Allah mungkin
itu tidak tiba-tiba didapatkan seperti membalikkan telapak tangan, ya. Tidak terjadi seperti simsalabim langsung jadi. Banyak perjuangan yang kami lakukan, tangis, air mata, materi, semua. Jadi perjalanan itu dimulai sejak kakak Naja itu berada di dalam kandungan. Perkenalan pertama kakak Naja dengan Al-Quran itu ketika kakak Naja berada di dalam kandungan 4 bulan. Waktu itu hamil 4 bulan, kakak Naja di dalam kandungan sudah khatam Al-Quran 30 juz. Kemudian ketika lahir dengan kondisi kritis karena lahirnya prematur 7 bulan, dokter mengatakan tidak ada harapan hidup. Saat itu dokter mengatakan bapak atau orang tua Naja, waktu itu saya belum buatkan nama. Jadi nama Naja itu sebenarnya artinya kan selamat. Dulu namanya bukan Naja. Ketika saya hamil, saya sudah siapkan nama bagus-bagus, ya. Namanya ada Arsi, ada Rafa, pokoknya panjang, bagus-bagus namanya. Tapi qadarullah kakak Naja lahir prematur dan harus dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis. Tapi tidak diperbolehkan pulang. Tetapi karena tidak boleh ditunggu di dalam ruang NICU, sesekali kami balik. Nah, ketika sampai di rumah, saya tetap bersolawat, saya tetap doakan, tapi saya bingung. Saya mau mendoakan, tapi namanya belum ada. Siapa ya namanya gitu? Kalau saya sebut Rafa kok nggak cocok di telinga, saya panggil Asa kok nggak cocok. Akhirnya saya bertanya lah ke kakak yang lulus di Gontor itu. Saya bilang, coba buatkan saya nama yang bagus untuk anak yang di rumah sakit yang sedang kritis itu. Maunya nama seperti apa? Pokoknya nama yang bagus. Namakan saja Naja. Terus disebut banyak nama yang lain. Satu-satu saya tanyakan, sampailah pada nama Naja. Kalau Naja artinya apa? Selamat. Ya sudah, namanya Naja. Saya ingin dia selamat. Iya, Naja itu bukan hanya selamat, artinya ya selamat, sukses, bahagia. Itu arti nama Naja. Ya sudah, saya mau nama itu. Akhirnya namanya Naja. Terus yang embel-embel di belakang Budia Afiqur Rahmat itu dibuat belakangan. Jadi ketika berdoa di rumah, ketika saya bacakan sholawat, saya sebut Naja gitu. Senang saya dengar nama Naja itu. Sampai akhirnya udah selesai ya nama Naja itu. Nah, ketika dokter mengatakan kami dipanggil berdua, Bapak, Ibu katanya, itu anaknya sedang dalam kondisi kritis. Kami kaget, gimana? Oh, angka harapan hidupnya kecil sekali karena dia tidak bisa bernapas. Dia harus dibantu oleh alat pernapasan. Yang saat itu alat pernapasan itu di rumah sakit yang ada di Mataram ada alatnya, baru datang seminggu yang lalu. Tapi belum ada orang yang bisa mengoperasikan. Masalahnya ada di situ. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kami berpikir bagaimana cara membantunya gitu. Nah, pada saat itu karena merasa putus asa, kami tidak bisa mendekatnya karena dia di ruangan NICU. Akhirnya bapaknya pergilah ke musola. Jadi bapaknya hari-hari di musola, tengah malam cuma kerjanya ngaji aja, mau bantu anaknya, katanya itu bolak-balik baca Yasin gitu. Nah, ketika sudah selesai bacaan ke-10 kali Yasin, tertidurlah bapaknya. Ketika bapaknya tertidur,
Tiba-tiba bapaknya bermimpi. Ada sosok putih berbaju putih tiba-tiba datang turun. Dia mau mengambil Najah. Najah masih kelihatan lemah sekali kata bapaknya. Itu berbaju putih, keluar sinarnya. Ketika dia mau ambil Najah seperti itu, bapaknya bilang, tolong jangan diambil, katanya gitu. Tolong kasih kami kesempatan untuk merawatnya sekali aja, kata bapaknya. Akhirnya orang itu melihat bapaknya dan langsung pergi lagi. Itu mimpi bapaknya ketika sudah selesai baca surah Yasin itu. Bapaknya bilang, itu antara saya sadar dan tidak sadar. Lain lagi kejadiannya dengan saya. Kalau saya sendiri itu yang terpikir bagaimana caranya ketika Allah mengambilnya, ketika saya tidak bisa mentalkinnya. Saya ingin anak itu atau Najah diiringi oleh ayat suci Al-Quran. Ketika Allah mengambilnya, itu saja harapan saya. Ya Allah, hari-hari saya mendengarkan Al-Quran. Sekarang kalau seandainya anak itu tidak selamat, izinkan kami mengiringi kepergiannya dengan Al-Quran. Jadi saya bilang sama bapaknya, bolehkah kita taruh speaker murotal itu di inkubatornya gitu. Akhirnya dengan perdebatan yang panjang dengan dokter, diizinkanlah kami meletakkan speaker murotal itu. Subhanallah, mukjizat terlihat. Setelah murotal diperdengarkan di telinganya, itu tiba-tiba saturasi oksigennya naik, dia bisa bernapas terus akhirnya normal. Sampai semua suster dan dokter mengatakan, wah ini keajaiban Bu, katanya. Tidak pernah terjadi seperti ini. Tadi waktu saya tinggal, kata dokternya, saturasi oksigennya hanya 35. Tinggal tunggu sebentar aja, sudah garis lurus, katanya. Apa yang terjadi Bu? Saya tidak tahu, saya bilang. Terus saya hanya memperdengarkan Al-Quran. Jadi Najah selama tahap pertama itu dengan Al-Quran. Kemudian ketiga ya, tadi dari dalam kandungan. Ketika kami bawa ke rumah, kakak Najah ini menangis terus tanpa ada sebabnya. Kami juga bingung, bawa ke rumah sakit, minta tolong sama dokter, tolong dicek Pak, apanya yang sakit nih anak saya, kok menangis terus. Setiap ada azan dia menangis, jadi 5 kali menangisnya sehari. Subuh itu udah bangun nangis, sampai waktu duha tuh nangis, nanti nangis lagi zuhur, seperti itu. Sampai akhirnya saya nggak sengaja gitu setel murotal di rumah. Tiba-tiba dari tangisnya melenting itu tiba-tiba diam. Saya langsung sadar, ya Allah, ternyata anak saya meminta dengan Al-Quran gitu. Nah dari situ mulai di rumah setel lagi murotal supaya diam, supaya tenang. Begitu seterusnya. Kalau kami bawa dari luar rumah yang tidak ada suara murotal, itu dia seperti gelisah, melihat sana sini nggak jelas, nggak fokus. Tapi kalau kita dekatkan suara Al-Quran di telinganya, nah dia tenang, nggak minta pulang. Jadi aman kita kan. Kalau mau diajak pergi misalnya belanja atau ada urusan lain, supaya tenang diperdengarkan Al-Quran. Nah hari-hari kakak Najah seperti itu Bunda. Dan itu semua sudah perjalanan itu seperti Allah yang atur. Seperti dibuat suatu kejadian yang membuat kami kembali lagi kepada Al-Quran. Ketika divonis sama dokter, anak ibu ini lumpuh otaknya, tidak bisa apa-apa, tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri. Saya teringat lagi, ini kan makhluknya Allah, ini kan ciptaan Allah. Tidak mungkin dia tidak bisa jadi apa-apa, asalkan kita ikhtiar. Itu saya batin dalam hati. Akhirnya apa? Ketika terapi juga saya perdengarkan Al-Quran setiap hari, tanpa pernah terpikir
nanti anak yang selalu kita dengarkan Al-Quran itu bisa menghafal. Ini tidak terpikir sama sekali. Sampai akhirnya saya dipertemukan dengan seorang anak yang seperti kakak Najah. Beliau dari Bandung, hafal Al-Quran juga. Nah dari situ pikiran saya mulai terbuka. Oh ya Allah, ternyata ada yang seperti Najah yang lumpuh otaknya hafal Al-Quran. Ya. Jadi dari situ saya mulai melihat kembali bagaimana kehidupan anak itu di rumahnya. Saya dekati orang tuanya, apa yang dilakukan orang tuanya, kok bisa anaknya hafal Al-Quran. Jadi saya tiru ibunya anak yang hafal Quran. Saya tanya gimana caranya Bu, kok bisa Fajar hafal Quran? Gak tahu Mama Najah, saya cuma sekedar murotal aja di rumah, kok tiba-tiba dia hafal. Saya teringat, saya juga dari Najah masih kecil saya sekedar murotal. Berarti Najah bisa nih jadi penghafal Quran gitu. Terus kemudian saya ajak pergi main ke rumahnya gitu. Saya dekati ibunya, saya mengakrabkan diri, saya buat Najah berteman dengan anak itu supaya apa? Supaya Najah pengen seperti beliau. Jadi itu penting sekali ayah bunda. Penting sekali kita menghadirkan sosok yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Ketika anak kita sudah suka sama satu sosok itu atau satu orang itu, maka anak kita akan meniru. Jadi kita sebagai orang tua jangan salah menghadirkan sosok itu. Hadirkan sosok-sosok misalnya anak-anak menghafal Quran untuk dia nonton setiap hari baik di TV maupun di YouTube. Karena anak-anak itu peniru yang ulung. Dia kalau sudah kepengen, anak-anak itu semangatnya luar biasa. Sama seperti kakak Najah. Jadi saya ikuti cara ibunya memperdengarkan, tapi gak bisa 100% saya ikuti budaya Mas Fajar itu. Ada sedikit modifikasi yang saya lakukan. Yang pertama karena kakak Najah ini kan tidak bisa membaca. Sampai sekarang tidak bisa baca Al-Quran. Jadi saat kakak Najah umur 8 tahun, kakak Najah minta sendiri, mama mau hafal Al-Quran, katanya gitu. Nah disitulah mulai perjuangan kami. Bagaimana seorang ibu seperti saya yang bukan penghafal Al-Quran, yang bukan dari pondok pesantren, yang orang tuanya juga bukan ulama gitu, yang ilmu agamanya standar-standar saja. Ketika seorang anaknya meminta untuk hafal Quran, kira-kira bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan cari tempat untuk mengaji ya, untuk menyerahkan anak kita supaya anak kita dididik. Tapi qadarullah tidak ada tempat yang menerima Najah. Semua tempat menolak. Waktu saya masukkan Najah untuk hafalan, ditolak Najah. Maaf Bu, nggak bisa Najah ngaji di sini karena Najah nggak bisa baca katanya. Jadi yang diterima di sini itu yang sudah bisa baca Al-Quran gitu. Nah mendengar penolakan itu sebagai ibu, tentu kita nggak putus asa. Pasti ada cara lain. Pasti ada cara lain. Minta lagi sama Allah, ya Allah tolong beri kekuatan, ya Allah tolong beri jalan, ya Allah. Sampai akhirnya kami orang tuanya ini sepakat untuk membimbing Najah menghafal di rumah. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. 10 bulan kakak Najah hafal Al-Quran 30 juz, langsung tahu nomor ayatnya dan tahu halamannya. Nah, apa rahasianya? Ini yang ingin saya bagikan. Sekali lagi jangan pernah berpikir ketika melihat anak-anak Najah bilangnya begini, itu kan keajaiban. Belum tentu anak saya bisa seperti itu. Semua bisa. Keajaiban itu bisa turun kapan saja di rumah kita.
Allah yang berhak memberikan itu. Kita tidak ada hak seperti itu. Kita hanya cukup ikhtiar taat kepada Allah. Itu saja. Nah, yang pertama yang saya lakukan itu adalah memilih metode apa yang terbaik untuk ngajar. Jadi metode menghafal itu kan banyak sekali. Bayangkan saat itu saya awam sekali, tidak tahu orang menghafal Al-Quran seperti apa caranya. Tapi saya ingat, dulu waktu saya SMP atau SD, kalau saya belajar, saya bisa menghafal buku setebal ini. Saya bisa hafal. Mungkin bakat menghafal raja itu dari saya ya. Karena itu penelitian, kalau anak pintar itu kata dari ibunya. Ya, mama cuma pintar baca buku tadi ya. Saya ingat dulu, gimana ya? Pasti sama cara menghafal buku dengan menghafal Al-Quran. Itu saat itu yang terpikir. Saya waktu SMP satu malam itu bisa hafal satu buku loh. Jadi kalau saya ujian 100 terus dapatnya, apalagi ujian betul. Ujian IPS itu, saya itu gak bangun-bangun tuh kalau jawab soal tuh. Teman-teman tuh jawabannya satu lembar, saya itu 3 lembar jawaban saya. Karena semua udah ada di otak saya. Betul itu. Nah itu yang coba saya terapkan di Najah. Tapi saya bingung, kalau saya menghafal itu dengan cara membaca. Jadi saya baca, terus ketika saya hafal, ya ada seperti di mata gitu kan. Kalau kita hafal nomor itu kan kayak ada bayangan gitu kan. Misalnya 271 halaman, sampai halaman buku itu saya bisa scan di kepala saya. Masya Allah. Ya, ini fakta, betul. Saya bisa scan, saya bisa lihat. Oh, halaman 11 di buku itu ada ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bencana alam tuh. Langsung tersekian, langsung ada di kepala saya. Jadi tinggal saya jawab kalau ada soal. Nah saya bingung, jadi Najah ini gimana caranya? Dia nggak bisa baca. Oh ya udah, berarti dia pakai auditori. Jadi saya perdengarkan murotal. Karena yang aktif di Najah itu adalah pendengarannya. Nah, saya mulai waktu itu dengan memperdengarkan 1 halaman 1 hari. Bedanya, sebelum program menghafal, saya memperdengarkan tuh 30 juz berulang. Ya, dari juz 1 sampai juz 30, selesai 3 hari, nanti ulang lagi juz 1, begitu terus. Tapi ketika program hafalan harus kita bisa evaluasi sampai di mana hafalannya. Nah, saya target waktu itu 1 hari 1 halaman. Saya perdengarkan berulang-ulang selama 1 hari. Perintahnya bukan menghafal, tapi mendengar. Najah dengar ini ya. Iya, Ma. Jadi dia dengar terus. Besok ketika dia harus setoran, perintah saya bukan sudah hafal belum? Tidak. Mama mau dengar. Yang Najah dengar dari seteter itu apa? Nah, jadi Najah menghafal itu tanpa terasa ada paksaan harus hafal. Jadi Najah, ini Mama bunyinya di seteter itu ya coba. Jadi saya buka mushaf, kakak Najah mengulang apa yang didengar. Artinya apa? Nanti sudah hafal kan? Sudah bisa diulang. Masya Allah, 1 halaman full tidak ada salah, betul semuanya. Nah, saya berpikir lagi, kan dia tidak lihat mushaf. Saya sebutkan deh halamannya. Jadi Najah, tadi yang Najah hafal itu halaman 1 misalnya. Tadi halaman 1 ada ayat ini sampai ini. Nah, Najah tuh yang mengolah sendiri. Sengaja saya tidak beritahu nomor ayatnya itu supaya otaknya berkembang. Karena kata dokter dia lumpuh otak. Saya ingin Al-Quran ini juga untuk terapinya Najah, supaya Najah bisa berpikir. Jadi saya hanya sebutkan saja.
Di halaman ini ayat paling atasnya nomor segini, ayat paling bawahnya nomor segini. Nah, setelah kakak Naja bisa, saya baru ajak, kalau ayat ini bunyinya apa deh? Tahu dia. Loh, kok tahu gitu? Nah, perjalanannya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Jadi bapak ibu kalau ingin anaknya juga seperti kakak Naja, ya harus didampingi. Karena yang paling tahu anak kita itu adalah kita sendiri, orang tuanya sendiri. Jangan 100% diserahkan ke tempat mengaji, ke LPD, Al-Irsyad. Jangan diserahkan semua. Ambil bagiannya supaya nanti anak kita kalau udah hafal 30 juz, ketika dia murojaah, dia ada membayangkan kita. Masa dia membayangkan cuma ustaz-ustaznya saja di sekolah? Kan kalau kita duduk di dekatnya, tadi kamu sekolah apa nak? Coba ulang, itu aja setiap hari. Coba ulang tadi kamu skor apa? Coba ulang yang kemarin apa kamu skor? Biasakan kita seperti itu dengan anak-anak kita. Kalau kita ingin mau anak kita tuh cinta dengan Al-Quran, dan insya Allah kalau itu terus kita lakukan, kita bisa membangun kedekatan dengan anak kita. Kontrol terus hafalannya, itu syaratnya, kontrol terus. Ya, kalau kita misalnya sudah hafal nih 1 juz, ya, kunci yang pertama tadi kita istiqomah perdengarkan kalau mau pakai metode auditori. Tapi kalau metode auditori itu subhanallah banyak sekali manfaatnya, ya. Karena apa? Karena dengan metode auditori dia bisa menghafal sambil tiduran, dia bisa menghafal di tempat gelap ketika mau tidur, dia bisa hafal ketika dia main bola, dia bisa hafal ketika menggambar. Karena apa? Karena speaker itu yang bersuara, masuk suaranya terekam di memorinya. Nanti ketika dia sudah mau hafal, baru suruh baca. Suruh baca saja ayah bunda, jangan suruh hafal. Kalau disuruh hafal berat. Coba ini triknya. Jadi perdengarkan, misalnya besok dia mau setoran apa di ustadznya, setelkan di handphone, dengar nak ini, besok ini kamu setor, dan setelkan saja di rumah. Setelah itu panggil anaknya, suruh baca. Baca yang kamu dengar itu, baca saja 20 kali, jangan dihafal. Baca yang benar. Nanti kalau sudah bacaannya sudah benar, dia bisa lafalkan, insya Allah urutan ke-21 dia baca, dia bisa hafal. Coba aja, gampang sekali. Asalkan kita istiqomah, tetap setiap hari tambah 1 atau 2 ayat. Nah, kunci mungkin di kakak Naja ini adalah murojaahnya banyak. Sejak kakak Naja mulai hafal Al-Quran, Naja sudah murojaah 1 juz. Ya. Kalau saya lihat di tempat-tempat mengaji, di rumah-rumah Quran, itu biasanya murojaahnya cuma 2 surah. Setelah setoran disuruh murojaah bareng-bareng 2 surat aja. Kalau kakak Naja murojaahnya setiap hari 1 juz. 1 juz. Apalagi kalau sudah mulai masuk di juz 1, murojaahnya tuh mundur, bukan maju. Waktu hafalannya maju, mulai halaman 1, halaman 2, halaman 3, sudah dapat 1 juz, dia murojaahnya ke belakang. Halaman 21, 20, 19 sampai halaman 1. Nanti ketika sudah dapat hafalan di halaman 23, murojaahnya 22 sampai dengan 2. Jadi 1 halaman itu akan tertinggal tidak dimurojaah lagi setelah 20 hari pengulangan. Jadi kuncinya kakak Naja, perkuat hafalan baru selama 20 hari. Berapa kali? 20 hari. 1 halaman kakak Naja itu murojaah itu 20 hari, setiap hari. Bayangkan
Kalau satu halaman kita murojaah terus selama 20 hari, mungkin kan? Terus seperti itu sampai selesai. Nah pertanyaannya, bagaimana cara memurojaah hafalan yang lama? Kan tidak boleh tidak dimurojaah, cukup dengan speaker murotal. Jangan ganggu hafalannya yang baru dengan hafalannya yang lama. Kalau yang lama, setelkan saja murotal di rumah ketika mau tidur atau ketika dia bermain sambil diikuti. Bilang sama anak kita, kamu boleh main tapi dengarkan ini dan ikuti. Itu cara kita menjaga hafalan yang sudah lama. Hafalan barunya yang kita harus pegang harus mungkin harus benar tajwidnya. Insya Allah nanti kalau sudah selesai hafalan 30 juz, mungkin seperti Kakak Najah. Bisa dicoba seperti itu kalau mau hafalannya kuat seperti Kakak Najah. Mungkin itu aja kemudian. Terima kasih untuk Mama sudah menyampaikan isi materinya, pastinya sangat bermanfaat. Sebelumnya kita amankan dulu nih anak-anak kita yang di belakang sudah berkeliaran kemana-mana karena sudah terlalu malam. Yang di belakang anak-anak Ustazah Ijlisu Islamiyah. Oke, masih sekali lagi Ijlisu Islamiyah. Oke, siap ya, masih didengarkan ya. Sebentar lagi pulang insya Allah. Oke, dari materinya sudah disampaikan dengan Mama tadi, dimulai dari perjalanan Kak Najah di dalam kandungan sampai kepada titik ini. Kita buka seksi tanya jawab, 2 pertanyaan, 3 dengan yang di pertanyaan di awal tadi. Boleh angkat tangannya yang mau bertanya untuk ayah dan bunda pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, perjuangan Mama itu nggak sia-sia. Dari mulai Najah lahir ke dunia ini, alhamdulillah Mama bisa bertemu dengan siapa aja, bisa keliling dunia atas izin Allah lewat Najah berkah Al-Quran. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana perasaan Mama punya anak seperti Najah? Itu aja. Terima kasih. Ya, saya juga mau tanya, bagaimana perasaan punya Azza punya anak seperti Azza? Kayak saya sih jeruk makan jeruk gitu. Yang saya sudah Jeruk makan jeruk ini. Terus terang ya, kalau saya ke Najah itu perasaan saya sebelum Najah hafal Al-Quran dengan sesudah Najah hafal Al-Quran, itu rasa sayang saya dan rasa syukur saya tetap sama. Saya tidak pernah melihatnya sekarang sebagai penghafal Al-Quran. Saya lihatnya dia anak saya, dia yang saya urus dari pagi bangun tidur nanti sampai tidur lagi, saya mandikan, tidak ada yang berubah. Ya, ini hidup satu di bawah Najah itu seperti roller coaster, seperti mimpi. Di bawah sekali sama beliau, di atas sekarang sedang di atas, sedang banyak yang ingin Najah. Tapi saya tetap, kalau saya lihat Kakak Najah misalnya ada sama ulama yang bagaimana sama Najah, saya bilang itu anak saya. Nanti dia akan tidur sama saya akan mandikan dia, saya akan pakaikan bajunya dia. Jadi saya tidak pernah lihat apa misalnya, saya nggak tahu ya, karena mungkin bentuk syukur saya bahwa Allah sudah hadirkan dia untuk saya sebagai penggugur dosa saya. Karena apa? Karena selama ini itulah yang saya rasa amal saya yang diterima sama Allah.
Ketika tidak ada orang melihat saya di dalam kamar, bagaimana mengurusnya, menuntunnya ke kamar mandi, pokoknya mengurusnya. Jadi saat itu saya merasa betul-betul saya ini hambanya Allah, saya mengurus ciptaan Allah. Kalau di luar mungkin saya banyak berpikir ini ada perasaannya, Muni juga pasti pernah merasa ada perasaan kita bangga. Kadang-kadang merasa, pokoknya ada seperti itu kan berkurang dosa kita. Kadang-kadang mungkin tidak diterima amalan kita. Jadi perasaan saya itu tetap sama. Saya sayang sekali sama Najah ini sejak dia sebelum hafal Quran. Apalagi sekarang sudah hafal Quran. Kadang-kadang memarahinya pun saya takut, karena langsung saya diazab sama Allah, walaupun saya ibunya. Kalau saya sudah marahin Najah ini, kalau dikasih tahu mama gak nurut, baru saya keluar, tiba-tiba saya tendang itu meja, saya bengkak. Aduh ya Allah, saya sudah betul, saya takut marahin. Langsung itu, tidak ada hitungan detik. Kalau saya apa, misalnya kakak Najah ini, kalau mama kasih tahu, misalnya dia mau ke toilet, cepet-cepet kasih tahu, marahlah saya. Itu namanya manusia ya, sesayang-sayangnya kita sama anak, pasti kita ada tanduknya sama anak itu. Baru saya bangun, kejeduk meja, Allahu Akbar, sakit sudah. Kakak, mama kena nih, dia senyum-senyum aja. Bagaimanapun capeknya ditunggu kakak Najah, saya selama aja gak berani lagi marahin. Karena kakak Najah mungkin saya pikir sudah dijaga sama Allah, malaikatnya banyak, takut saya jadinya. Betul, apa-apa yang diinginkan sama kakak Najah itu tiba-tiba datang ke rumah. Apapun, asal Najah sendiri yang mau, bukan dari mamanya. Kadang mamanya kan suka titip-titip, kakak nanti gini ya, doa gini ya, atau gini ya, itu gak bisa. Tapi kalau kakak Najah bilang, mama Najah mau ini gitu, walaupun itu di luar logika kami, gak mungkin lah maunya begini, tiba-tiba ada datang gitu. Makanya saya bilang, ya Allah, betul-betul anak-anak seperti kakak Najah, apalagi kakak Najah tidak pernah mengerjakan maksiat. Ya, beliau terjaga sekali. Kalau itu saya sebagai ibunya yakin 1000%, beliau sangat terjaga. Tidak pernah bohong seperti kata Ustaz tadi. Tidak pernah keluyuran ke sana kemari tanpa izin. Apapun yang dia mau, apapun yang dia makan itu dari tangan saya, dari tangan bapaknya. Kalau nggak benar, kami yang dosa. Kalau dia mau pegang handphone pun, kalau nggak izin kami, nggak akan bisa. Bagaimana dia mau ya? Saya taruh aja handphone di tempat jauh, bagaimana mau ambil? Ya, jadi dia pegang handphone pun ya dari kami. Jadi yang berdosa tetap kami, dosanya numpuk ke kita. Dia sampai-sampai untuk ngumpulin pahala banyak-banyak. Iya, senang hidupnya kalau saya lihat ya Allah, ini sudah betul-betul Allah jaga. Betul-betul yang Allah bilang bahwa ketika kita fokus dengan Al-Quran, semua akan dimudahkan oleh Allah. Betul dimudahkan oleh Allah. Tapi satu yang saya ingatkan kepada ayah bunda di sini, jangan pernah anak kita disuruh menghafal Al-Quran untuk mengharapkan yang itu semua, yang bersifat duniawi. Tidak ada artinya. Ikhlas kita ingin anak kita menghafal Al-Quran, nanti Allah yang bukakan jalan rezeki itu. Jangan kita nanti kamu hafal Quran supaya kamu dapat hadiah umroh, nanti kamu hafal Quran supaya kamu ingin itu. Gak usah ada embel-embelnya. Hafal Quran aja untuk Allah, untuk dapat ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, gampang. Kita mau apa, tinggal doa, dapat. Karena anak kita kan hafal Quran, seperti itu. Itulah Umi. Jadi perasaannya tetap saya. Umi juga seperti itu kan? Ya, sama. Jeruk makan jeruk. Oke, terima kasih Mama sudah menjawab pertanyaan dari Umi. Benar adanya ketika anak kita sudah menjadi penghafal Quran, apapun sebenarnya itu tanpa sadar.
Bahkan hadis juga menjelaskan bahwasanya ketika dia disibukkan dengan Al-Quran tanpa dia minta, maka Allah akan kasih. Kan begitu. Jujur saya pribadi juga merasakan positif itu. Baik, satu pertanyaan lagi. Tadi untuk bapaknya yang di awal bertanya itu sebenarnya sudah dijawab sama mama ketika beliau menyampaikan materi tadi. Satu pertanyaan lagi, boleh untuk bapak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kami sudah dengar dari awal ibunya Naja mengandung sampai dengan Naja sekarang begitu sabar ibu mendidik Naja. Yang saya tanyakan banyak dari tadi yang saya dengarkan kebanyakan ibunya yang berperan. Yang saya mau tanyakan bagaimana peran bapaknya gitu. Ya. Baik, ya bismillah. Ya, bagaimana peran bapaknya? Bapaknya itu, jadi kami sudah bagi tugas untuk yang pendidikan, anak belajar, anak mengaji itu sama ibu. Main-mainnya tuh bagian bapak. Itu memang sudah kami sepakati. Jadi kalau anak-anak kan bapaknya kerja, pulangnya kadang sore, pulangnya kadang malam. Kalau saya kan fleksibel ya waktunya, karena saya kan ngajar ya, saya dosen, jadi waktunya fleksibel. Ketika anak sekolah saya pergi ngajar ya, saya dosen profesinya dan apoteker juga. Jadi saya selain mengajar di kampus, saya juga bekerja di apotek. Nah, ketika anak-anak sekolah itu saya gunakan kesempatan untuk pergi mengajar, untuk ke apotek. Tapi 1 jam sebelum anak-anak pulang, saya lari ke rumah, saya harus ada di rumah. Jadi anak saya itu nggak boleh pulang lebih dulu daripada saya. Nah, untuk yang pendidikan saya belajar, mengaji, itu sama saya di rumah. Ketika main-mainnya sama bapaknya. Makanya itu kalau sudah bapaknya pulang, dia seperti melihat mainan. Senang banget, karena waktu belajarnya telah selesai. Mau bapaknya pulang sore, dia tetap senang sampai sekarang. Sama bapaknya itu gak pernah mau turun, selalu minta main pak, main, ketawa, itu. Karena anak-anak itu kan dia harus seimbang, bermainnya dapet, belajarnya juga dapet. Jadi kalau udah bapaknya pagi kerja, lihat saya itu udah pada takut ya, pasti belajar nih, pasti belajar, pasti pengerjaan. Tapi kalau bapaknya sudah pulang, udah langsung lari, gak bilang udah selesai apa, langsung lari, udah main. Nanti bapaknya tanya, udah belajar, mau apa, beli es krim, main pokoknya. Main apa kak di rumah. Jadi sebetulnya itu perannya besar. Jadi gak dua-duanya galak, gak dua-duanya ngajarin. Penyeimbang lah, kalau anak sudah belajar, ya waktunya main. Nah bisa juga kalau di rumah, kalau bapaknya yang pintar ngaji, ya bapaknya yang pegang anak untuk mengaji. Tapi main-mainnya, senang-senangnya sama ibunya. Jangan dua-duanya udah ngaji sama bapaknya, kata ibunya, mau jalan dulu. Nah, nanti anak stres nanti. Biar aja ngaji sama bapaknya gitu. Kalau sama kita, ya udah ngaji udah pekerjaan, mau dimasakin apa, gitu. Senang-senang gitu bagi tugas. Mana yang lebih dominan, gitu aja. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih jawaban dari Mama tadi. Jadi sedikit juga tadi sharing sama Kananda. Katanya boleh main tuh sama bapaknya kalau sudah selesai kuliah, sudah selesai hafalan, begitu ya Kananda ya. Jadi sebenarnya itu kalau bahasa Jawa ya Pak, ya Bunda, Ayah, kalau bahasa Jawa itu bahasa kerennya tirakat atau riyadhah. Maksudnya itu tidak anaknya saja yang bersusah payah, tapi juga ayah dan bundanya. Kalau teman saya itu dalam setahun menghafal Al-Quran itu, saya tanya ayahnya, ayah kok anaknya cepat banget ngafal dalam 1 tahun? Kata ayahnya, kata saya, apa kuncinya? Kata ayahnya, selama anak saya menyantri, beliau rajin puasa Senin Kamis.
Itu beliau rajin puasa Senin Kamis, maka yang bersusah payah juga dari orang tuanya. Bahkan ibu saya waktu saya nyantri, kalau beliau itu sedikit cerita, kalau saya tanya, setiap harta yang beliau sedekahkan niat untuk anak. Nah begitu, itu salah satu bagian daripada kunci kecerdasan anak. Jadi kalau kita banyak punya harta, ya jangan sungkan-sungkan untuk memberikan orang, begitu. Karena tujuannya niatkan untuk anak, semoga anak kita bisa begini, semoga anak kita jadi begini. Tidak lepas dari harapan dan ayah bunda adalah untuk mencetak anak-anak kita sebagai seorang hafiz dan hafizah. Tidak jauh, semoga bisa seperti Kak Naja juga. Oke. Karena berhubung sudah terlalu malam dan juga menuju jam 11 malam, pertanyaan tadi sudah dijawab juga sama Mama, kita sudah sharing juga sama Kak Naja. Semoga malam hari ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa baik anak-anak kita dan bertambahnya semangat untuk menghafal Al-Quran, dan juga untuk ayah bunda membantu membimbing dari hafalan anak-anak kita. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.